Martha, apa yang kau tekan tadi? Apa kita bakal mati? Tutup mulutmu! Sebaiknya kau hubungi suamimu. Dia itu pilot ulung. Cuma dia yang bisa menolong kita. Gawat! Guru! Guru, sinyal penerbangan XN1369 hilang. Apa? Menghubungi menara 37. XN1369 mengalami kegagalan dashboard. Badan pesawat tidak stabil. Meminta pertolongan kepada menara untuk melakukan pendaratan darurat. Bagaimana ini, Guru? Kak Martha meminta pendaratan darurat. Kalau tidak dilakukan dengan benar, semua orang yang ada di pesawat akan tewas. Jangan panik. Semuanya dengarkan perintahku. Aktifkan peraturan darurat 1228. Hubungi semua menara untuk bekerja sama. Selain itu, hubungi pihak militer untuk merilis izin satelit S2. Selanjutnya, kita bawa XN1369 pulang. Baik. Lily, segera hubungi DB7899 agar meninggalkan rute 17. Baiklah. Sunny, segera aktifkan peringatan darurat. Baik. XN1369. Segera turun ke 3700 mdpl. Pertahankan. Diterima. XN1369. Tambah 300 meter per detik ke utara. Guru, ini terlalu berbahaya. Dengarkan perkataanku. Nggak ada waktu lagi. Sudah tambah kecepatan 300 meter per detik. XN1369. Turun ke 1000 mdpl. Nggak boleh. Guru, jarak penurunannya terlalu besar. Aku tahu kau yakin, tapi ini nggak sesuai peraturan. Kalau terjadi sesuatu pada pesawat, kau bisa dipenjara seumur hidup. Nyawa manusia lebih penting. Nggak bisa pikirkan begitu banyak. Kalau ada masalah, aku yang tanggung jawab. Menara 37, apa XN1369 turun ke 1000 mdpl? Benar. Martha, percayalah padaku. Semua akan baik-baik saja. Iya, baiklah. Diterima. XN1369 mendarat di kanan 17. Perhatikan gerakan angin. Berhasil! Guru. Guru, kau memang mantan pilot unggul. Kalau bukan untuk melindungi Kak Martha, bakatmu terlalu sia-sia berada di sini. Ini pilihanku. Hah? Kak Martha! Istriku, kau sudah bekerja keras. Kevin, kenapa kau sengaja sampaikan perintah yang salah? Kau tahu nggak? Kalau kau hampir membunuh 200 orang penumpang. Istriku, apa maksudmu? Istriku, apa maksudmu? Apa maksudku? Kau sengaja sampaikan instruksi salah, hampir saja membunuh semua anggota kru dan penumpang. Kau masih berani tanya apa maksudku? Kak Martha, kau salah bicara. Guru yang menolong kalian. Tutup mulutmu. Siapa yang nggak tahu kalian berdua bersama setiap harinya? Kau nggak perlu bantu dia tutupi. Aku sudah dengar dari headphoneku. Mana mungkin salah? Aku nggak ada. Istriku. Kevin, aku tahu kau nggak suka aku sama Martha kerja bersama. Aku sudah jelaskan kepadamu berkali-kali. Memang Martha dan aku sama-sama cinta pertama, tapi itu sudah masa lalu. Kau nggak boleh karena marah langsung mengabaikan nyawa penumpang yang nggak bersalah, kan? Kali ini, meski kita sahabat selama belasan tahun, aku juga nggak bakal bantu kau. Nggak bakal bela kau. Aku mau bertanggung jawab kepada semua nyawa penumpang. Bukan. Bukan begitu. Bukan begitu. Gimana orang kayak kau bisa masuk ke perusahaan penerbangan? Hajar orang ini! Ya, hajar dia. Bukan begitu. Benar, hajar dia. Jangan!
Jangan pukul lagi! Jangan pukul lagi! Jangan! Jangan pukul lagi! Jangan pukul lagi! Terdakwa Kevin melakukan operasi ilegal, sengaja mau membunuh. Ini merupakan kondisi serius. Pengadilan menyatakan Kevin dipenjara seumur hidup. Istriku, aku nggak beri instruksi salah. Aku nggak berniat mencelakaimu. Tolong percaya padaku. Aku tahu kau nggak berinstruksi salah. Sebenarnya hari itu di pesawat aku... Bukan. Seharusnya kami. Setelah itu, pesawat macet dan hilang keseimbangan. Kau ini cuma kambing hitam. Kau... Satu lagi, kami sengaja memprovokasi penumpang. Sayang banget, nggak buat kau mati. Tenang saja, aku bakal jaga warisanmu dan istrimu. Bisa-bisanya aku menjadi seperti ini demi seorang wanita kejam. Martha, Aldi, kalau ada kehidupan yang datang, aku bakal buat kalian mati mengenaskan. XN 1369 berhasil lepas landas. Semuanya normal. Menara, mohon dijawab. Menara, mohon dijawab. XN 1369 berhasil lepas landas. Bukankah aku sudah mati? Jangan-jangan aku terlahir kembali. Guru, kau kenapa? Tanggal 4 Februari 2025. Itu hari ini. Aku melanggar peraturan, memaksa mengintervensi perintah dan menolong XN 1369. Tapi aku malah difitnah Martha menjadi pelaku pembunuh yang disengaja. Dihajar oleh penumpang. Akhirnya mati di rumah sakit. Tuhan gak tidur, memberiku kesempatan hidup sekali lagi. Martha, Aldi, kehidupan yang lalu kalian menjebakku. Kali ini, aku bakal balas semuanya. Jangan-jangan Kevin pergi duluan. XN 1369 berhasil lepas landas. Menara, mohon dijawab. Diterima. Kenapa hari ini nggak bilang semoga perjalananmu aman? Istriku, semoga perjalananmu aman. Asal penerbangan yang aku kendalikan, dia nggak bakal pergi. Tapi Kevin gak bakal menyangka. Istri pilotnya yang sempurna sudah berikan hati dan tubuhnya kepada teman kuliahnya. Aduh, kau nakal. Kapan mau menikahiku? Tunggu dia mati. Kau bakal jadi milikku, sayang. Apa yang kau sentuh? Kita masih di pesawat. Apa yang kau takutkan? Kita punya autopilot. Kau matikan CCTV-nya. Aku belum pernah coba di pesawat. Nggak boleh. Ini melanggar peraturan penerbangan. Peraturan itu cuma buat menakuti orang. Teknologi autopilot kita sudah maju banget. Kita bisa lakukan di ketinggian 30.000 kaki. Di udara. Kamu apa? Tentu saja, aku mau rekam. Kita kasih dia lihat saat indah begini. Saat dia di penjara biar dia emosi sampai muntah darah. Cepat pegang aku. Aku juga mau merasakan rasanya di udara.
Guru, pesawatnya sudah terbang jauh. Kau masih lihat. Kalau kau enggan relakan Kak Marta, ngobrollah sebentar dengan Kak Marta. Tenang saja, aku nggak bakal kasih tahu orang. Istriku, kau sudah bekerja keras. Kevin, kenapa kau sengaja sampaikan perintah yang salah? Kau tahu nggak? Kalau kau hampir membunuh 200 orang penumpang. Gak ada yang bisa aku katakan padanya. Ngotot bilang nggak ada, tapi masih saja terus lihat. Seumur hidup ini, aku bakal lihat langsung mereka hancurkan diri mereka sendiri. Hah? Kenapa? Gawat, autopilot diberhentikan secara paksa. Pesawatnya mogok. Dashboardnya bakal meledak. Hah? Ini, kau cepat cari cara. Kalau begini terus, pesawat bakal jatuh. Dasar ngotot, bilang nggak ada, tapi masih saja terus lihat. Kalau tidak lihat langsung dia hancur. Aku sungguh nggak rela. Menara, ini pusat pemantauan cuaca. Badai petir tiba-tiba terdeteksi di awan kota. Harap melakukan tindakan pencegahan. Apa waktunya sudah tiba? Marta, di kehidupan ini, semoga kau bisa selamat turun dari pesawat. Gawat, ada arus berlawanan dari daerah petir. Pesawat bakal hilang kendali. Marta, apa yang kau tekan tadi? Apa kita bakal mati? Tutup mulutmu. Sebaiknya kau hubungi suamimu. Dia itu pilot ulung. Cuma dia yang bisa menolong kita. Menghubungi Menara 37. XN 1369 menghubungi Menara. Mohon dijawab. Mohon dijawab. XN 1369 menghubungi Menara. Mohon dijawab. Mohon dijawab. Tidak ada jawaban. Apa kita akan mati di sini? Pak Presdir, gawat. Sinyal XN 1369 hilang. Apa? XN 1369 tolong jawab bila mendengar. XN 1369 tolong jawab bila mendengar. Apa sudah terhubung? XN 1369 tolong jawab bila mendengar. XN 1369 tolong jawab bila mendengar. Tadi masih baik-baik saja. Kenapa bisa begini? Menghubungi Menara 37. Dashboard XN 1369 bermasalah. Tubuh pesawat tidak stabil. Meminta pertolongan dari Menara untuk melakukan pendaratan darurat. Kenapa diam saja? Segera aktifkan sistem kontak darurat. Hubungi petugas pemadam kebakaran untuk bersiap dan menunggu perintah. Begitu terjadi sesuatu, segera lakukan penyelamatan. Baiklah. Guru, arahkan Kak Marta untuk melakukan pendaratan paksa. Benar, Kevin. Kau ahli dalam bidang ini. Kau harus pegang penuh kendali di sini. Harus bawa semua orang pulang dengan selamat. Maaf Pak Oki, aku nggak bisa melakukan ini. Guru, di sini cuma kau yang punya pengalaman keluar dari daerah petir saat cuaca mendadak berubah. Siapa lagi yang bisa kalau kau nggak bisa? Kalau cuma cuaca berubah, itu masih mudah. Tapi menurut pengalamanku, kecelakaan ini nggak sesederhana itu. Apa maksudmu? Aku curiga XN 1369 bisa masuk ke daerah petir, bukan karena masalah cuaca. Tapi ada yang melakukan operasi ilegal di pesawat. Apa? Yang kau katakan ini serius? Pak Oki, barusan kami memeriksa catatan penerbangan XN 1369. Ternyata 20 menit lalu XN 1369 dengan cepat menaikkan ketinggian dan langsung terjadi nilai kritis dan juga terdapat kondisi pesawat hilang kendali. 20 menit yang lalu. Yang artinya, sebelum cuaca belum berubah, XN 1369 sudah terjadi sesuatu. Semalam, aku ada menonton berita ramalan cuaca. Menurut pengalamanku, meski ada petir dan hujan, tapi tidak ada kondisi cuaca khusus. Pesawat memasuki daerah petir dan menyebabkan pesawat hilang kendali. Itu tidak mungkin. Penjelasan satu-satunya, ada yang melanggar peraturan. Sembarangan!
Siapa yang berani mengacau di pesawat, mengabaikan ratusan nyawa penumpang? Aku gak bakal maafkan dia. Martha, kalau Tuhan mengampuni nyawamu, maka biarkan aku buatkan neraka untukmu. Martha, bagaimana ini? Dashboard digital sudah meledak. Pesawat hilang kendali dan hampir jatuh. Meski kita berhasil mendarat, pasti bakal diselidiki oleh perusahaan. Apa yang kau takutkan? Apa kau nggak merasa ini kesempatan yang Tuhan beri pada kita? Apa maksudmu? Bukankah kau mau Kevin mati? Gimana kalau kita buat kejadian hari ini menjadi salahnya? Kau memang hebat. Aku rasa Kevin sekarang sudah tahu kabar kalau pesawat bakal mendarat. Dengan perasaannya padamu itu, dia pasti ambil alih tugas di menara, meski melanggar aturan. Benar. Setelah pesawat mendarat, kita bilang saja kalau Kevin memberikan instruksi yang salah. Nantinya, meski ada beribu alasan, dia nggak bakal lepas dari kesalahan. Tapi Guru, para penumpang di pesawat nggak bersalah. Benar, Kevin. Aku janji padamu, setelah pesawat mendarat dengan selamat, aku bakal suruh tim audit segera lakukan intervensi untuk mencari pelaku sebenarnya. Sekarang, kau arahkan pesawat untuk mendarat dengan selamat. Guru, kalau kau masih ragu, penumpang pesawat bakal tewas. Kak Martha masih ada di atas. Sesuai peraturan tentang hindari hubungan kerabat yang ditetapkan administrasi penerbangan, aku nggak boleh berikan perintah, bahkan harus menghindar. Guru, sudah saat begini, kau masih pikirkan ini? Apa kau mau melihat Kak Martha dan 200-an penumpang dalam bahaya? Aku memang nggak boleh berikan perintah, tapi masih ada kau. Apa? Sunny, murid magang di Menara 37. Hadir. Aku umumkan, penilaian regulasimu dimulai sekarang. Hah? Aku? Guru? Martha, Aldi, aku nggak sabar melihat gimana ekspresi kalian saat kalian tahu bukan aku yang ada di menara. Kevin, kau ini sembarangan. Apa kau tahu seberapa tinggi bahayanya atas perbuatanmu ini? Aku nggak cuma tahu tingkat kesulitannya, juga tahu hubungan Anda dengan Sunny. Kalau Anda rela menyuruh Sunny latihan di tingkat terbawah, berarti Anda juga bertekad membiarkannya mengambil alih Rita Air kelak, kan? Hari ini adalah kesempatan terbaik untuk membuktikan. Setelah ini, entah itu eksekutif atau dewan direksi, mereka nggak bakal meragukan suara Sunny lagi. Resikonya terlalu besar. Apa kau yakin bisa? Ini daerahku. Aku percaya kemampuanku mengajari murid, lebih percaya dengan kemampuan muridku. Sekarang hubungi para eksekutif. Datang ke ruang rapat untuk inspeksi kolektif. Jangan panik. Semuanya, dengarkan perintahku. Segera aktifkan peraturan darurat 1228. Beritahu semua menara agar bekerja sama. Selain itu, hubungi pihak militer untuk merilis izin satelit S2. Selanjutnya, kita bawa XN1369 pulang. Baiklah. Lily, segera hubungi DB7899 untuk meninggalkan rute 17. Diterima. Jessie, segera aktifkan peringatan darurat. Diterima. XN1369 tambah kecepatan 300 meter per detik ke arah utara. Kevin, apa kau gugup? Lumayan. Aku lupa. Istrimu juga di atas sana. Waktu itu, kau yang berikan posisi pilot kepadanya. Berhasil! Selamat pagi. Sudah punya penerus. Bagus banget. Segera kirimkan tenaga medis ke sana. Periksa keadaan seluruh penumpang dan kru pesawat. Para dewan direksi akan segera ke sana menanyakan keadaan mereka. Baiklah. Jangan lupakan, kotak hitam dan catatan operasi penerbangan. Bu Martha? Syukur ada kau. Kalau enggak kami pasti sudah mati. Benar. Aku kira aku bakal mati di sana. Kak Martha. Martha, kau mau apa? Aku mau apa? Kevin, kutanya kau, apa tugasmu sebagai pengendali lalu lintas udara? Menghormati nyawa dan tugas, membawa pulang semua penerbangan ke rumah. Lantas kenapa kau sengaja berikan instruksi yang salah dan hampir saja menewaskan 200-an penumpang pesawat? Apa? Kau? Para penumpang, mungkin kalian nggak tahu. Tadi dia sengaja berikan instruksi yang salah padaku, hampir menghancurkan pesawat kita.
Kau? Kak Marta, kau salah paham. Tadi di menara. Kevin, aku tahu kau nggak suka aku sama Martha kerja bersama. Aku sudah jelaskan kepadamu berkali-kali. Memang Martha dan aku sama-sama cinta pertama, tapi itu sudah masa lalu. Kau nggak boleh abaikan nyawa penumpang karena marah, bukan? Kali ini, meski kita sahabat selama belasan tahun, aku juga nggak bakal membelamu. Aku mau bertanggung jawab kepada semua nyawa penumpang. Ada apa ini Pak Aldi? Jangan-jangan Kevin sengaja? Sepengetahuanku, belakangan ini keluarga Kevin bangkrut, butuh nominal besar. Sedangkan uang asuransi jiwa Bu Martha sangat tinggi. Ditambah tunjangan dari negara dan perusahaan. Kalau bukan Bu Martha terampil dan berani, tenang menghadapi bahaya, ditambah dengan kerja sama kami, orang ini sungguh berhasil. Cih, demi keuntungan semata, kau mengabaikan nyawa kami. Di mana Pak Oki? Aku mau mengadu. Orang sepertinya harus digugat. Kau punya bukti apa? Membuktikan bahwa aku yang hampir membuat pesawat jatuh. Buktinya, aku yang dengar langsung. Butuh bukti apa lagi? Aku mana mungkin gak kenal sama suaramu. Dasar bajingan, kau hampir membunuh kami. Orang seperti apa yang direkrut Pelita Air? Di mana atasan kalian? Kalau hari ini nggak ada pertanggungjawaban, jangan harap bisa pergi. Gimana kalau hari ini bunuh saja dia? Dasar binatang, kau panas mati. Hajar dia. Iya. Semuanya tenang. Semuanya tenang. Berhenti! Apa yang kalian lakukan? Kenapa Pak Oki mendadak datang? Kevin belum dihajar. Kalau dia melihat ada kejanggalan, itu bisa bahaya bagi kita. Apa yang kau takutkan? Nantinya kita ngotot saja. Kalau Kevin yang salah berikan instruksi. Meski dewa yang datang, dia juga nggak bisa lepas. Pak Oki, aku mau berikan aduan. Kevin, ATC di menara berikan instruksi yang salah. Hampir saja membuat ratusan penumpang di pesawat tewas. Anda harus menghukumnya. Kau ini prestir Pelita Air. Hari ini kalian harus berikan penjelasan. Jangan harap ada yang bisa pergi. Benar. Orang berhati kejam seperti ini seharusnya dikurung dan dihukum mati. Kau masih berani tertawa? Dasar siluman pembunuh. Memang harus ditangkap, tapi bukan aku. Tapi kedua orang yang melakukan operasi ilegal yang hampir menewaskan seluruh penumpang. Apa maksudmu? Maksudku kau dan Aldi. Kalian berdua tadi melakukan operasi ilegal saat penerbangan dan menyebabkan pesawat hilang kendali. Hampir menewaskan ratusan penumpang dan buat pesawat jatuh. Sembarangan. Aku ini kopilot. Jelas-jelas perintah yang aku dapatkan salah. Untungnya Bu Martha tetap tenang dan berani. Kalau nggak semua orang bakal mati. Reputasi Pelita Air bakal tercemar. Bahkan bisa bangkrut. Kau sembarangan. Jelas-jelas bukan begitu. Kau ini membalikkan fakta. Tutup mulutmu. Kau jangan kira aku nggak tahu kalian berdua selingkuh. Mungkin saja kejadian hari ini rencana kalian berdua demi membunuhku dan cairkan uang asuransi lalu simpanan menjadi istri sah. Pak Oki, aku sarankan masalah ini harus diselidiki. Kedua pria wanita nggak tahu malu ini harus ditangkap agar ada kejelasan untuk penumpang. Bicara pakai mulut. Kenapa memukulnya? Kenapa kalau aku pukul dia? Kau kasihan. Wanita murahan yang nggak punya ayah kayak dia cuma tahu merayu suami orang di luar sana. Memang pantas dipukul. Cuy, dasar murahan. Maksudmu, Kevin di menara salah berikan perintah kepadamu? Benar banget Pak Oki. Karena dia salah berikan perintah, kami yang di pesawat nggak bisa menghindari daerah petir dan melawan arus. Kondisi waktu itu sungguh berbahaya. Kalau nggak ada sabuk pengaman, tulangku pasti sudah lepas. Maksud kalian? Maksud kalian, guruku yang salah berikan perintah. Lalu gimana kalian bisa pastikan kalau dialah orang yang ada di menara? Kalau bukan dia, apa mungkin kau? Siapa yang nggak tahu kalau penerbangan Bu Martha mengalami kendala? Pasti Kevin yang langsung membantu. Karena kau sudah tahu. Kenapa kau bisa merasa aku sengaja mencelakai kalian? Karena kau mau bunuh dia biar asuransi cair baru menikah dengan wanita ini. Tapi aku sungguh gak menyangka hatimu begitu kejam. Bisa-bisanya kau mau mencelakai nyawa penumpang demi uang. Martha Kosasi, kutanyakan terakhir kalinya. Kau yakin Kevin yang salah instruksikan perintah kepadamu di menara? Tentu saja aku yakin. Kevin, meski kita suami istri, tapi kali ini kau salah besar. Aku gak bakal bela kau lagi.
Sebaiknya kau pikirkan gimana melindungi dirimu sendiri. Sudah di ujung tanduk, mulutmu masih saja ngotot. Pak Oki, orang kaya ini harus disingkirkan dari Pelita Air. Juga perlu laporkan secara nasional agar memboikot dia, biar dia nggak bisa mencelakai orang lagi. Dia harus digugat di pengadilan militer dan dipenjara seumur hidup. Orang yang harus dipenjara seumur hidup harusnya kalian. Kenapa? Kau nggak tega? Kenapa nggak kau saja yang gantikan dia di penjara? Oh, bukan. Kayaknya kau belum transisi jadi tetap. Masih murid magang. Astaga, kau bahkan nggak punya kesempatan buat gantikan dia di penjara. Benar, tunggu dia keluar dari penjara. Kau boleh langsung belajar dengan gurumu. Dengan sisa hidupmu, kau pasti bisa lolos ujian. Kalian gak perlu khawatirkan itu. Mengarahkan kalian mendarat darurat adalah ujian transisinya. Tadi orang yang berikan kalian instruksi di menara adalah dia. Apa? Kevin, maksudmu tadi yang di menara, bukan kau. Oh ya, yang kalian bilang gak punya ayah itu, selain dia muridku, juga putri kandung Pak Oki. Hah? Tenang. Kalau putriku melakukan kesalahan, aku gak bakal bela. Tapi, kalau ada orang ingin memfitnahnya, aku gak bakal biarkan. Pak Oki, aku nggak bermaksud begitu. Anda dengarkan penjelasan. Mau jelaskan apa? Kejadian ini terjadi karena kalian lakukan operasi ilegal, membuat pesawat hilang kendali. Lalu kalian mau lari dari tanggung jawab, makanya kalian memfitnahku. Benar kan? Maksudmu, pesawat hampir saja terjatuh karena kesalahan operasional? Bagus, ternyata kalian berdua orang yang hampir menewaskan kami. Dasar, kau kejam. Cih. Martha, Aldi, kalian berdua melakukan operasi ilegal, memfitnahku. Aku bisa mengerti. Kalian berdua, satunya istri yang paling kucintai, satu lagi sahabat baik. Tapi, kalian gak seharusnya membahayakan ratusan penumpang yang ada di pesawat hanya karena nafsu kalian. Apa kalian gak tahu? Di belakang mereka masih ada ratusan keluarga. Memangnya boleh mempertaruhkan kebahagiaan keluarga dari ribuan penumpang karena kenekatan kalian? Kalian memang bajingan. Martha Kosasi, Aldi Mentar terhadap tindakan kalian hari ini. Aku bakal laporkan ke administrasi agar tim audit bisa datang untuk melakukan investigasi serius. Investigasi apaan? Semuanya, hajar mereka berdua. Dasar bajangan yang meremehkan nyawa. Benar, hajar mereka. Ya, hajar mereka. Martha, Aldi, yang kalian beri padaku kehidupan lalu, di kehidupan sekarang, aku bakal kembalikan kepada kalian. Tunggu. Kalian bilang aku berkesalahan operasional. Kalian punya bukti apa? Semua orang di menara bisa buktikan bahwa hari ini Kevin sama sekali nggak ada di menara. Jelas-jelas kalian berdua sengaja memfitnahnya. Apalagi mau kalian jelaskan? Meski Kevin gak ada di menara, cuma bisa buktikan yang salah berikan instruksi bukan dia. Apa maksudmu? Penumpang sekalian, kru pesawat, beberapa hal aku tidak mau ceritakan. Tapi kalau tidak bilang, mungkin aku dan Martha nggak bisa keluar dari sini. Aku akui, Kevin memang nggak ada di menara. Aku sudah salah paham. Tapi, kami memang mendengar perintah yang salah. Apa mungkin kami yang salah dengar? Apa kami bakal pertaruhkan nyawa kami sendiri? Aku sudah tahu. Ini semua pasti rencana kalian berdua. Kevin, meski kau mau merayu putri Pak Oki, juga nggak perlu sekejam ini kan? Kita ini suami istri. Bisa-bisanya kau membunuh aku karena seorang pelakor. Kau bicara apa? Kau punya bukti apa? Bukti? Tentu saja aku punya bukti. Kalian pasti pernah dengar kotak hitam kan? Segala yang ada di pesawat terekam di kotak hitam. Perintahku ada salah atau enggak? Periksa kotak hitam saja. Semua bakal jelas. Di sini ada banyak orang. Tunggu pergi dari sini, aku bakal cari kesempatan suruh orang divisi teknisi mengubah informasi. Nantinya, di hadapan begitu banyak orang, meski Pak Oki juga nggak bisa apa-apa. Benar, Pak Oki. Berani nggak kasih mereka semua lihat di pusat teknologi? Kalian sungguh mau pergi? Mau? Harus pergi. Siapapun itu yang hampir membunuh kami, dia harus bertanggung jawab. Benar, harus berikan penjelasan. Silahkan, Pak Oki. Nggak perlu repot-repot. Kalian mau periksa kotak hitam kan? Aku sudah suruh orang siapkan. Begitu pesawat mendarat, aku langsung suruh orang ambil kotak hitamnya.
dan ambil semua informasi penerbangan kali ini. Kalau kau begitu ingin melihatnya, lihat saja di sini. Kalau begitu, kita nonton di sini di hadapan semua orang siapa yang sebenarnya berulah. Oke, sudah siap. Cepat putar. Semuanya dengarkan berita. Segera aktifkan peraturan darurat 1228. Beritahu semua menara agar bekerja sama. Aku belum pernah coba di pesawat. Bukankah kau mau Kevin mati? Gimana kalau kita buat kejadian hari ini menjadi salahnya? Apa? Waktu itu aku kira aku bakal mati. Kalian malah melakukan hal itu di pesawat. Oh, sengaja bawa pesawat ke daerah petir biar bisa fitnah orang. Hah? Dasar bajingan! Nggak mungkin! Video ini palsu! Kami difitnah! Benar, video ini pasti hasil edit Pak Oki agar putrinya bisa terbebas dari salah. Benar! Pak Oki menyelewengkan kekuasaannya! Benar, aku memang mau menyeleweng kekuasaan. Tapi bukan untuk putriku terbebas dari salah. Tapi agar kalian berdua membayar atas kesalahan kalian. Hah? Kalian sudah dengar? Penumpang sekalian, dia sudah akui. Jadi, video ini pasti palsu. Martha, Aldi, kalian memang gak tahu malu. Membalikan fakta, membodohi publik. Gak ada hal yang gak berani kalian lakukan. Omong kosong! Kamu fitnahku demi merayu putri Pak Oki. Eksekutif sekalian, kalian harus bantu aku. Kalau enggak, Pelita Air bahkan hancur di tangannya. Kau memang bodoh. Apa kau gak penasaran? Kenapa ada begitu banyak eksekutif muncul bersama hari ini? Kenapa? Tadi aku sudah bilang, hari ini ujian regulasi untuk Sani. Sebagai kerabat Pak Oki, biar adil, juga biar publik bisa terima. Makanya diundang seluruh eksekutif dan karyawan di Menara sebagai saksi. Semua kejadian di Menara hari ini, mereka melihat jelas. Ini juga saksi paling kuat bahwa kalian salah mengoperasi dan menjebak rekan sendiri. Wanita ini kejam banget. Beraninya anggap kita sebagai peluru. Aku nggak bakal maafkan dia. Aku paling benci orang menipu kebaikan kita. Hajar dia! Ya, ayo! Hajar! Hajar dia! Ayo, ayo! Hajar dia, pukul! Guru, kau berencana kapan mau bercerai dengan Martha? Sementara enggak dulu. Hah? Guru, apa kau masih berharap padanya? Tim audit bakal segera datang. Setidaknya, dia pasti dituduh atas menyelewengkan jabatan ditambah memasukkan dokumen rahasia. Dia pasti dipenjara lebih dari 10 tahun. Guru, Apa yang kau pikirkan? Kalau begini saja langsung cerai terlalu mudah baginya. Martha, kehidupan ini aku juga mau kasih kau rasakan. Gimana itu hidup segan mati nggak mau. Suamiku, aku sudah salah. Jangan pukul aku. Suamiku, aku tahu kalau kau nggak bakal tinggalkan aku. Jangan sentuh aku. Aku jijik padamu. Suamiku, aku juga dirayu sama Aldi. Dia menghasutku untuk melaporkanmu. Kalau enggak, aku bakal dipenjara. Aku juga takut. Suamiku, aku lapar. Kau suap aku ya. Terserahmu mau makan atau enggak. Aku antarkan makanan untukmu sudah memenuhi kewajibanku. Masih saja nggak tega lepaskan aku. Siapa yang suruh kau datang? Bukannya kau pura-pura pingsan? Cepat pergi! Sayang, kau sudah salah paham. Aku juga terpaksa. Kalau aku nggak pura-pura pingsan, siapa yang mau jaga kau? Kau jangan pura-pura baik.
Aku sudah putuskan. Aku mau hidup baik-baik sama Kevin. Kau nggak ada hubungan lagi samaku. Hei, akulah yang mencintaimu. Dia yang mencelakaimu. Kau pikir kenapa Pak Oki bisa mendadak muncul? Apa maksudmu? Kau nggak mengerti juga. Dia sudah tahu isi otakmu. Semua kejadian hari ini adalah rencana dia. Nggak mungkin. Kau sadarlah, aku sudah suruh orang selidiki. Hari ini dia yang menolak arahkan mendarat darurat. Dia juga memaksa Sunny melakukan ujian regulasi. Kau sekarang sudah masuk ke dalam jebakannya. Selanjutnya, dia bakal alihkan semua harta dia dan usir kau keluar. Hah? Aldi, gimana ini? Kita harus melawan dulu. Kita jebak dia, buat dia hancur. Bukankah kalian punya persyaratan pernikah? Kalau dia berselingkuh, dia nggak bakal dapat harta Gonokini. Nantinya, meski kita terbukti bersalah, kita juga nggak takut saat kita dibebaskan. Kita masih punya banyak uang. Nantinya, seluruh dunia masih tetap punya kita. Oh, aku mengerti. Menyebalkan. Kenapa pikirkan hal begini ya? Ini rumah sakit. Gimana kalau dilihat orang? Apa yang kau takutkan? Aku belum pernah coba di sini. Sakit. Ini ada luka. Kau pelanlah. Kak, pesananmu. Masih ada lagi? Tadi aku kehujanan. Seluruh tubuhku basah. Boleh nggak pinjam pengering rambutmu, keringkan badanku? Boleh. Masuklah. Terima kasih, Kak. Kau memang baik. Kau sendirian di rumah. Maaf, Kak. Aku nggak sengaja. Kak, kau tampan banget. Kak, gimana kalau kau mandi dulu? Enggak, aku sudah gak sabar. Aku nggak terbiasa pria nggak mandi. Baiklah. Kak, kau mau apa? Mau nggak kita main yang agak seru? Baiklah, aku suka semua. Tuan, ayolah, ayolah. Jawab aku, mereka bayar kau berapa? Sunny, bantu aku selidiki wanita ini. Menyebalkan, Kak, mainmu ekstrim banget. Kau harus hati-hati. Kalau kau sampai bunuh aku, kau bakal siap. Oh, benarkah? Aku sudah selidiki kau. Kau masih mau pura-pura. Kau bicara apa? Aku nggak ngerti. Kau ini ahli dalam menjebak orang. Julukanmu Jessica, benar kan? Gimana? Gimana kau bisa tahu? Temanku sudah selidiki kau. Dasar nggak peka.
Kalau orang lain meski tahu ini jebakan, juga bakal mau dijebak. Nggak seru. Kau juga harus tiduri aku dulu, baru bongkar semuanya. Kau begini, buat aku merasa nggak mempesona. Ada cewek cantik nggak mau disayang, dasar bajingan. Aku katakan. Kalau berhasil, Marta bakal kasih aku 120 juta. Aku kasih kau 200 juta. Lakukan sesuai perintahku. Gimana? Atas dasar apa? Meski aku kerja dalam bidang ini, tapi aku tetap profesional. Terlalu sedikit. Enggak. Kalau kau tidur denganku, maka aku bakal setujui kau. Mau nggak? Aku serahkan bukti kau merusak keluarga orang. Baiklah, aku setujui. Dasar nggak peka. Dia itu pria bukan? Apa aku seburuk itu? Sunny, bukankah kau kenal paparazzi terhebat, Rio? Bantu aku ikuti seseorang. Baiklah, Guru. Serahkan padaku. Awas. Kevin, 10 tahun lalu, ayahmu adalah orang kaya. Waktu itu, Marta cewek tercantik di sekolah. Kau habiskan banyak uang demi bisa menikahi dia. Mulai sekarang, kau nggak punya apa-apa. Sedangkan aku akan jadi sukses. Aku akan menikahi istri pilot dan buat semua orang di maskapai iri. Apa maksudnya? Aku benci sekali dengan gayamu yang soalim itu. Kalau aku punya uang, kau pikir Marta tetap akan memilihmu? Kau cuma bergantung pada kekayaan keluargamu. Apa hebatnya dirimu? Dia cuma sampah buanganku. Ambil saja kalau kau mau. Tapi nggak usah pamer di depan. Kau? Kalau kau sebut aku sampah, terus orang sepertimu harus disebut apa? Kalau dipikir-pikir, lebih baik bersama sampah daripada bersama orang sepertimu. Tanda tangan sekarang. Kau mau aku meninggalkan rumah? Kenapa? Jangan pikir aku nggak tahu kau berselingkuh dariku. Sebelum menikah, kita sudah tanda tangan perjanjian. Siapapun yang selingkuh harus meninggalkan rumah. Properti senilai 40 miliar dan perusahaan senilai 60 miliar milikmu adalah milikku sekarang. Bagaimana kalau aku nggak setuju? Kalau begitu, akan kami tuntut. Kevin, kalau kau memang pria sejati, ayo berpisah dengan damai. Ini juga bentuk terakhir rasa hormat yang kuberikan padamu. Kau mau jaga harga diri kan? Oke. Kau setuju? Tapi orang yang harus meninggalkan rumah adalah kau. Kau bilang apa? Kau yang berselingkuh. Jadi yang harus meninggalkan rumah adalah kau. Jangan menuduh sembarangan. Kalau maksudmu Aldi, aku sudah lama putus dengannya. Hah? Hal seperti ini harusnya nggak perlu diumbar. Kau buat orang lain jijik. Kau buat tuduhan palsu. Waktu itu, kau juga sengaja menyuruh Putri Presdit untuk mencelakaiku, kan? Itu kesalahanmu sendiri. Jangan bicara lagi dan kau tangani saja. Kalau enggak, nanti kau menyesal. Kau berselingkuh dan mengusirku dari rumah. Dasar nggak tahu malu. Sepertinya aku sudah meremehkan rasa nggak tahu malumu. Apa kau punya bukti aku menyelingkuhimu? Kau nggak punya bukti, tapi aku punya bukti. Kalau kau nggak tanda tangan, aku akan suruh orang untuk memutar video perselingkuhanmu itu. Kevin, apa gadis pengantar barang itu jago diranjang? Dia kucarikan khusus untukmu. Kau suka enggak? Kalau bukan karena Marta, aku juga mau coba. Kevin, aku akan beri kau kesempatan terakhir demi hubungan pernikahan kita. Kalau enggak, hidupmu akan hancur. Coba saja. Oke, kau sendiri yang minta. Putar videonya sekarang. Aku mau semua orang di dunia melihat sifat asli pria ini. Semuanya, ayo dilihat. Pria ini berselingkuh di depan istrinya sendiri. Waktu aku di rumah sakit, pria ini berselingkuh di rumah. Orang macam apa dia? Menjijikan sekali. Wah,
ternyata belum cukup malu ya. Biasanya rahasia dibocorkan orang lain, yang ini malah bocorkan rahasianya sendiri. Dia betul nggak tahu malu. Sudah selingkuh masih fitnah pula. Kevin, meski kau nggak tanda tangan, buktiku sudah cukup untuk menghancurkanmu. Kau yakin? Kalau enggak, coba saja cek sendiri. Siapa yang ada di dalam video itu? Astaga, pelan-pelan. Aku kesakitan. Kenapa kau seksi sekali? Aku nggak sabar lagi. Hei, berhenti merekam. Semuanya simpan ponsel kalian. Jangan difoto. Berhenti merekam. Aku bicara padamu. Kalau berani ambil foto lagi, percaya atau enggak aku hancurkan ponsel. Sialan! Apa urusanmu? Kalau berani sentuh ponselku lagi, aku akan membunuhmu. Astaga, kamu dipukul lagi. Kenapa? Berani berbuat tapi nggak berani difoto. Dasar simpanan. Aku ingat. Sebelumnya wanita ini adalah Kapten XN1369 dan pria ini kopilotnya. Ternyata mereka berselingkuh. Beberapa hari lalu wanita ini juga nyaris membahayakan nyawa penumpang demi memfitnah suaminya menyalahi aturan. Orang yang melakukan hal seperti ini harus diarak di jalan. Benar. Jangan keterlaluan. Aku akan bunuh siapapun yang berani ambil video lagi. Benar, ini pelanggaran privasi. Aku akan laporkan kalian. Masih sombong rupanya. Semuanya, ayo, beri dia pelajaran. Jangan pukuli aku! Berhenti! Tolong! Ah! Jangan pukuli lagi! Jangan pukuli lagi! Kau kejam sekali. Kau sengaja menyuap mereka demi melawanku. Aku nggak akan melepaskanmu. Hal paling menakutkan adalah nggak punya kesadaran diri. Apa kau nggak tahu posisimu sekarang? Martha, sekarang aku mengajukan cerai padamu. Sesuai perjanjian pranikah, kau harus pergi dengan tangan kosong. Karena sudah berselingkuh, kau punya waktu 1 hari. Kalau enggak, aku akan buang semua barangmu. Sayang, aku tahu sudah bersalah. Ini nggak seperti yang kau lihat. Kau masih mau buat alasan sekarang? Apa kau nggak merasa konyol? Bukan begitu. Itu video buatan AI. Benar, itu buatan AI. Itu sudah diselidiki. Kau mau bilang apa lagi? Itu. Martha, kau bodoh sekali. Kau pikir aku akan biarkan kau buat ribut di wilayahku? Siapa yang panggil polisi? Aku yang panggil. Mereka menyebarkan video porno di bandara secara ilegal dan mengganggu ketertiban publik. Kalian silakan ikut dengan kami. Pak Polisi, ini cuma salah paham. Benar Pak Polisi, ini cuma salah paham. Kedua orang di video itu sama sekali bukan kami. Benar, itu bukan kami. Tapi cuma mirip dengan kami. Dasar bajingan. Pak Polisi, ini video yang kurekam sebagai buktinya. Bukannya ini kalian berdua? Begini Pak Polisi, masalah ini nggak ada hubungannya denganku. Ini semua perbuatannya. Sudah jelas ini semua rencanamu. Ini semua rencananya. Aku punya saran. Karena mereka berdua saling menuduh, kenapa nggak keduanya saja? Jangan sampai ada satupun yang lolos. Kevin, ini semua salahmu. Mana mungkin kami taruh video kami di sana? Siapa yang tahu? Mungkin kalian berdua punya hobi yang unik dan suka ditonton orang lain. Kau? Ayo, pergi. Pak Polisi, bukan begitu. Sayang, selama 10 tahun aku selalu mencintaimu. Aku cuma gegabah. Tunggu aku kembali. Aku nggak mau bercerai. Guru, mereka paling lama ditahan 7 hari. Bagaimana kalau dia nggak mau menceraikanmu setelah keluar nanti? Lagi pula, hasil investigasi lembaga penerbangan nggak akan mempengaruhi status pernikahan secara hukum. Tenang saja. Untuk membuatnya hancur, kita harus buat dia gila dulu. Aku punya caraku sendiri. Martha, kau nggak boleh menyerah dulu. Karena yang selanjutnya akan jadi yang paling menyakitkan. Karena ini pelanggaran pertama kalian, kami akan berikan keringanan dengan 7 hari penahanan administratif dan denda 4 juta. Tanda tangan. Aku akan terima sanksinya. Kevin, aku akan buat kau bayar ini. Bawa semua barangnya yang ada di kamar ini dan buang keluar. Baik, Pak. Hei, Kevin.
Aku datang menemuimu. Presdir, kenapa kau kesini? Kevin, aku datang mau berterima kasih padamu. Sama-sama. Aku mau mengajakmu kembali ke Pelita Air. Sebutkan saja apa syaratmu. Oke, tapi mungkin harus menunggu urusan pribadiku selesai. Kalau begitu, aku nggak akan ganggu. Benar juga. Sani minta aku beritahu kalau dia menunggu di tempat biasa. Putriku pemalu, jadi harus kau yang ambil inisiatif. Aku percaya kamu. Aldi, kita harus apa sekarang? Bukan urusanku. Kau sendiri sekarang. Kau nggak bisa begini padaku. Dasar pria jahat. Seburuk apapun orang, gak ada yang seburuk kamu. Dasar bajingan. Jangan temui aku lagi. Aku juga gak akan mau lagi. Kamu kemana? Hei, buka pintunya. Benar juga. Hari ini ulang tahun pernikahanku yang ke-6. Aku akan beli hadiah dan memohon supaya Kevin memaafkanku. Guru, Sani, kau mau apa? Guru, sebenarnya aku sudah lama menyukaimu. Sebelumnya kau dan Kak Marta. Sebelumnya kau masih dengan Marta. Jadi aku harus menyembunyikan perasaanku. Tapi sekarang, aku nggak mau kabur lagi. Aku harus berani untuk nyatakan cinta padamu. Guru, aku menyukaimu. Apa kita bisa bersama? Guru, Kalian berdua sedang apa? Sialan, aku sudah tahu kau yang menggoda suamiku. guruku akan segera menceraikanmu. Ini nggak ada urusannya denganmu. Kau nggak tahu cara hargai pria sebaik ini. Apa salah kalau aku yang melakukan itu? Apa katamu? Coba bilang lagi. Kalau kau yang tuli, meski ku ulangi, kau tetap nggak akan bisa dengar. Dasar sialan. Aku menamparmu karena sudah menghinaku dan menyelingkuhi suamimu dengan gak tahu malu. Kau yang ikut campur hubungan kami. Kau yang duluan menggoda suamiku. Semuanya kesini dan lihatlah. Wanita si mana memukul istri saya. Tamparan ini untuk membalas perbuatanmu di bandara. Tamparan yang ini karena aku sudah lama membelakanmu. Kevin, aku salah. Tolong maafkan aku. Apa kau masih ingat? Ini ulang tahun pernikahan kita yang ke-6. Aku selalu mencintaimu. Kevin, aku yang salah. Jangan pura-pura, apa gunanya? Aku sudah minta maaf. Apalagi maumu? Kenapa nggak hentikan di sini saja? Biar ku beritahu. Kesabaranku ada batasnya. Paling nggak, aku bisa masa bodoh dengan urusan kalian. Tapi aku tetap harus diuntungkan. Kenapa kau bisa percaya diri sekali dengan wajah sejelek itu? Apa kau nggak pernah bercermin? Kau! Kevin! Sani, kau pulang duluan. Aku akan menyusulmu setelah selesaikan semuanya. Baik, guru. Aku akan menunggu. Kevin! Ayo pergi. Kevin! Semua barangmu sudah kupindahkan. Cepat bawa pergi. Kalau sampai dibawa pergi tukang sampah, jangan salahkan aku. Kevin, tolong jangan kejam begini ya. Tolong beri aku kesempatan lagi. Cukup. Aku memberimu kesempatan, tapi enggak kau syukuri. Ini salahmu sendiri. Sayang, aku salah. Aku janji akan berubah. Kalau enggak, kau boleh membunuhku. Aku nggak mau mengotori tanganku. Jadi lupakan saja. Oke, kalau mau bercerai, kau harus berikan separuh propertiku. Dasar gila. Kau menyelingkuhiku. Sama saja. Waktu Jessica mengajakmu tidur, kau juga nggak bisa menahan diri, kan? Kau juga masih berhubungan dengan si Sani itu. Kalau kau punya bukti, tunjukkan. Kalau nggak berikan separuh properti, aku nggak akan bercerai denganmu. Hei, buka pintunya! Buka pintunya! Bajingan! Bajingan! Kak Linda, aku rindu sekali denganmu. Apa aku boleh menemuimu di Berska? Gak punya uang lagi. Ayo ke sini. Aku
Aku akan berikan apapun mau. Oke. Kevin, soal Aldi sudah kuselidiki seluruhnya. Dia nggak bisa diam rupanya. Apa ada cara menangani ini semua? Tenang saja, aku sudah habiskan 200 miliar dan memakai koneksiku untuk memutus seluruh sumber penghasilan Aldi. Aku juga minta orang di grup pertemanannya untuk memblokir dia sepenuhnya. Itu sudah cukup. Jadi, dia pasti akan pakai berbagai cara. Aldi, tolong buka pintunya. Aku cuma punya dirimu. Pergi! Kalau berisik, kubunuh kau. Kak Linda, tenang saja. Aku pergi sekarang juga. Jangan datang ke sini. Jangan hubungi aku lagi. Kalau enggak, jangan salahkan tindakanku. Kak, kau kenapa? Halo? Kak Lisa, ini aku. Aku rindu sekali padamu. Jangan cari aku lagi. Kau cari masalah dengan orang yang salah. Mulai sekarang kau diblokir. Kevin, karena kau memang cari mati, biar aku bantu kabulkan. Aldi, tolong buka pintunya. Aldi. Sudahlah, aku memang terlalu baik. Aldi, kau masih baik padaku. Nggak seperti Kevin yang kejam sekali. Kau tahu aku baik padamu, jadi jangan tunda-tunda perceraiannya. Setelah dia mati, semua uangnya akan jadi milikmu. Kau mau membunuhnya? Bukan membunuh. Kecelakaan mana bisa disebut pembunuhan. Itu nggak ada hubungannya dengan kita. Kau mau manipulasi kecelakaan? Selama nggak ada jejak, mereka nggak akan punya bukti. Benar juga. Jadi kamu apa? Kita lakukan ini. Apa akan berhasil? Nggak mungkin gagal. Setelah dia mati, kita akan dapat harta miliaran. Aku akan bawa kau ke luar negeri dan hidup bersama di sana. Oke. Karena dia yang buat kita sampai terpojok, bukan salah kita karena kejam begini. Aldi dan Marta. Aku tahu kalian dengan baik. Kalian pasti putus asa. Aku akan tunggu kalian bertindak. Kalian akan jatuh ke jurang tanpa akhir ini. Sayang, aku sudah pikirkan baik-baik. Tolong bawakan surat cerainya. Gunung Wastu. Aku mau akhiri semua yang kita awali. Hubungan kita dimulai di sini, jadi mau ku akhiri di sini juga. Parkiran hotelnya penuh. Parkir mobilmu di pinggir jalan. Apa betulan gak ada kesempatan? Apa kau ingat sesenang apa dirimu waktu kita pertama kali ke sini? Kita sudah dewasa sekarang. Cepat. Tolong, jangan tinggalkan aku. Berikan aku kesempatan lagi. Aku gak bisa berpisah darimu. Aku belajar reparasi mobil sejak kecil. Kau gak akan tahu apa yang terjadi. Kau gak mau berikan aku kesempatan lagi. Menjijikan. Pergi. Aku gak akan tanda tangan surat cerainya sampai aku mati. Sampai bertemu di pengadilan. Remnya aku rusak. Dia pasti akan mati. Kevin, kau cenayang ya? Sudah rekam videonya? Sudah. Montirnya adalah saksinya. Mereka berdua jahat sekali. Kau harus mengadili mereka. Kevin, apa kita perlu telepon polisi sekarang?
Nggak perlu buru-buru, biarkan mereka senang dulu. Makin senang mereka sekarang, makin putus asa mereka nanti. Ini mustahil. Kita sudah menyetir sejauh ini, tapi sama sekali nggak temukan jejak kecelakaan mobil. Mustahil. Lihat yang teliti. Apa mungkin dia paham soal mobil dan berhasil lolos? Nggak mungkin. Itu mustahil. Ya ampun, kenapa aku nggak melihatnya? Benar. Kenapa bisa nggak ada jejak mobilnya? Apa dia berhasil lolos? Kita harus apa? Kalau dia tahu perbuatan kita dan melapor polisi, termasuk dari riwayat kita. Hei, buat apa panik? Dia nggak punya bukti. Kalau kita menyangkal, mereka nggak akan bisa lakukan apapun. Oh, benar juga. Ini Turun, kalian didakwa atas pembunuhan. Tolong ikut dengan kami.